Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi soli-solihat kelas 3 Bu Hori. Selamat pagi Ustazah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah ya. Semangat pagi hari ini? Sudah sarapan di rumah? Sarapannya sama apa? Ada yang nasi goreng. Ada yang sama mie katanya ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah sarapan, berarti sudah semangat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita baca doa dulu ya. Hari ini dipimpin oleh kapten kita yaitu Kendra. Silakan maju Kendra. Kelas 3 Bu Hori. Siap. Mana siapnya? Ini. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Before we study, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa hukman. Aku rela Allah Tuhanku dan aku rela Islam agamaku dan aku rela Muhammad Nabi dan Rasulku dan aku rela Al-Quran pedoman hidupku. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Say greeting to teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you kapten. Silakan duduk kembali di tempatnya ya. Oke, teman-teman sekarang coba dicek kanan kirinya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada Arwen, Fakihah, Kirana, Danis. Hari ini ada 4 teman kita yang tidak hadir ya. Ada beberapa teman kita yang sakit. Kita doakan ya, semoga teman kita lekas sehat dan bisa kembali lagi ke sekolah untuk belajar bersama lagi di sini. Ya, untuk yang lainnya jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ya, makannya teratur, istirahat yang cukup supaya badan kita tetap sehat. Oke, teman-teman sebelum belajar kita tepuk semangat dulu biar makin semangat belajarnya ya. Masih ingat tepuk semangat? Masih? Tepuk semangat. 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 Kalau Ustazah bilang
pagi, kamu jawab pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Itu ya, bisa? Oke, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Alhamdulillah, semuanya semangat ya. Sudah siap ikut pembelajaran hari ini? Sudah, kalau sudah coba dirapikan dulu bajunya yang belum rapi. Kemudian sekarang siapkan alat tulisnya, silakan simpan di atas meja. Ya, alat tulisnya silakan disiapkan, boleh ditaruh di atas meja alat tulisnya ya. Oke, teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-4 ya, melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Ada yang masih ingat kita kemarin belajar apa? Tentang dongeng. Apa sih dongeng itu? Cerita hayalan. Ceritanya benar-benar terjadi atau tidak? Tidak ya. Ada cerita yang mengisahkan tokohnya itu binatang atau hewan. Disebutnya apa? Fabel ya. Nanti kita akan bermain peran, memperagakan bagaimana dongeng itu ya. Nanti teman-teman berperan menjadi tokohnya ya. Nah, setelah pembelajaran ini nanti kalian diharapkan mampu memperagakan tokoh-tokoh yang ada di dalam dongeng dengan ekspresi ya. Sesuai dengan ekspresinya, nanti mengikuti ekspresinya ya. Kemudian nanti juga kalian akan menemukan dan mengetahui karakter dari tokoh dan individu di lingkungan sekitar kita ya. Nah, oke, sudah siap belajar? Are you ready? Sekali lagi, ada yang belum ready, ada yang masih diem, ada yang masih cemberut. Sekali lagi, are you ready? Ada di semua ya. Oke, sekarang coba disimak, perhatikan ke depan ya. Sebelum pembelajaran dimulai, biar tambah semangat, meningkatkan rasa semangat nasionalis kita, kita nyanyi dulu ya lagu Garuda Pancasila. Sudah hafal? Silakan boleh berdiri di samping bangkunya masing-masing. kita sudah menyanyikan apa judulnya? Lagu Garuda Pancasila ya. Semoga teman-teman semakin semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Sudah siapkah kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Ya. Oke, sekarang teman-teman
ada gambar apakah ini? Ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Kelinci dan kura-kura. Pernah melihat binatang ini? Di mana? Di kebun binatang. Ada ataukah ada yang memelihara hewan ini di rumah? Coba tunjuk tangan siapa yang punya peliharaan kelinci atau kura-kura? Wah, ternyata ada beberapa ya. Ada yang punya kelinci, ada yang punya kura-kura di rumah. Ya, kalau kelinci itu sukanya makan apa sih? Kalau kura-kura? Sayuran ya. Tuh hewan aja suka makan sayur ya. Kita juga harus suka makan sayur supaya badan kita sehat dan kuat ya. Oke, di sini Ustazah punya video. Yuk kita simak videonya ya. Hai. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik, sehingga suasana hutan pun sangat tenang. Hingga suatu ketika, ada seekor hewan yang selalu heboh dan berisik. Ternyata suara berisik itu berasal dari gerak langkah si kelinci. Si kelinci selalu berlari mengelilingi hutan, dan hal itu dilakukannya hampir setiap hari. Semua hewan di hutan telah ditantangnya, namun tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kecepatannya dalam berlari. Lama sekali ya Rubah. Aku sampai mengantuk menunggumu dari tadi. Karena sudah menang, si kelinci benar-benar menjadi sombong. Ia merasa yang paling cepat dan pintar di hutan itu. Pada suatu pagi, kelinci mengumpulkan semua hewan dan membuat pengumuman. Aku akan memberikan sebuah kancing emas bagi siapapun yang mampu mengalahkanku berlari hingga ke ujung telaga. Jawaban dari semua hewan sudah bisa ditebak. Kamu berani? Tidak. Monyet, kau mau menerima tantanganku? Tidak. Terima kasih. Atau kau semut, kau mau menerima tantanganku? Tidak. Dengar saja. Ternyata penakut semua. Aku yang terhebat di hutan ini. Tiba-tiba, aku akan menerima tantanganmu, kelinci. Tak kusangka si kura-kura yang berani melawan raja lari ini. Baiklah, persiapkan kekalahanmu besok pagi, kura-kura. Hari perlombaan yang telah ditentukan pun akhirnya tiba. Semua hewan telah berkumpul untuk menonton pertandingan antara si kelinci dan si kura-kura. Bendera tanda dimulainya pertandingan telah diangkat oleh monyet. Bersedia. Siap. 3, 2, 1, mulai. Kelinci langsung melesat begitu bendera diturunkan, meninggalkan kura-kura yang berlari dengan pelan. Selamat tinggal, lawan. Kura-kura hanya tersenyum sambil terus berlari. Ia tidak menanggapi ejekan si kelinci. Semua hewan mendukung kura-kura. Dalam sekejap, kelinci sudah hampir mencapai garis finish. Lambat sekali si kura-kura itu. Pasti akan sangat menyenangkan jika kemenanganku dilihat oleh banyak penonton. Kura-kura juga harus melihatnya. Tapi ia masih tertinggal jauh di belakang. Aku tunggu di sini dulu deh. Sembari menunggu kedatangan si kura-kura, kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang teduh. Hingga akhirnya ia tertidur. Angin yang berhembus membuatnya kian terlelap. Tanpa ia sadari, si kura-kura sudah hampir sampai di garis finish. Kura-kura terlihat kelelahan, namun ia tetap semangat untuk menyelesaikan perlombaan ini. Semua hewan berteriak meminta selamat kepadanya. Sorak-sorai para pendukung kura-kura membuat kelinci terbangun.
hanya minta satu hal saja, yaitu berhentilah mengejek hewan lain. Iya, maafkan aku. Pertandingan ini telah menyadarkanku. Aku tidak akan sombong lagi. Semua hewan mereka pun berkeinginan sama-sama. Pesan dari cerita ini adalah jangan bersikap sombong dan menganggap remeh orang lain, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yuk dukung Riri dengan Oke, sudah disimak videonya? Tadi judulnya tentang apa? Dongeng kelinci dan kura-kura. Ceritanya isi dongeng itu tentang apa sih? Tentang apa? Perlombaan lari antara kelinci dan kura-kura. Siapa yang menang pada akhirnya? Kura-kura. Kenapa? Kelincinya karena tertidur di bawah pohon. Ya, akibatnya ya karena ya sombong. Ya, oke teman-teman, nanti kita akan mempraktekkan bagaimana tadi para tokoh yang ada di dalam dongeng itu ya berperan. Nanti kita perankan. Ya, coba diingat-ingat tadi di dalam video itu ada tokohnya apa aja? Ada semut, rubah, kelinci, kura-kura, apalagi ya? Ayam. Ya, kemudian nanti ada yang menjadi pembaca ceritanya yaitu narator. Ya. Oke, siap bermain peran? Ya, sebelumnya kita bagi dulu kelompok ya. Karena teman-teman jumlahnya ada 28, kita bagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 7 orang ya. Cara bagi kelompoknya nanti dari yang paling ujung ya menyebutkan angka. Kita berhitung 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4. Setelah 4 nanti kembali lagi ke 1 ya. Oke, bisa? Oke, dimulai dari yang paling ujung ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Oke, sudah ya. Teman-teman sudah menyebutkan angka 1 sampai 4. Nah, angka itu adalah menunjukkan kelompok ya. Yang menyebutkan angka 1 kelompok 1 dan seterusnya. Sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan dibawa perlengkapannya, berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 dari yang paling ujung sebelah sini, kelompok 1. Ini kelompok 2. Yang ini kelompok 3 dan terakhir kelompok 4. Berkumpul dengan kelompok masing-masing? Kelompok 1, tunjuk tangan kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan terakhir kelompok 4. Oke, sekarang silakan disiapkan teks dongengnya. Boleh disiapkan. Kemudian sebelum bermain peran, nanti Ustazah beri contoh dulu ya cara membacanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Sudah disiapkan? Oke, ya Ustazah beri contoh dulu ya, yang lain menyimak, perhatikan. Nanti yang menjadi narator juga suaranya harus keras, ya. Dongeng kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik, sehingga suasana hutan pun sangat tenang. Hingga suatu ketika ada seekor hewan yang selalu heboh dan berisik. Ternyata suara berisik itu berasal dari derak langkah si kelinci. Kelinci selalu berlari mengelilingi hutan dan hal itu dilakukannya hampir setiap hari. Semua hewan di hutan telah ditantangnya, namun tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kecepatannya dalam berlari. Nah, nanti yang menjadi kelinci begini, sesuai yang tadi ya, sesuai yang ada di dalam video, ya, ekspresinya, ya, wajahnya dan suaranya juga. Hah, lama sekali kau rubah. Aku sampai mengantuk menunggumu dari tadi. Nah, kemudian yang jadi
Insya Allah. Sekarang silakan diskusi dulu dengan temannya untuk berbagi peran. Siapa yang menjadi kelinci, siapa yang menjadi kura-kura, dan lain sebagainya. Silakan diskusi dulu. Silakan berdiskusi dengan teman satu kelompoknya untuk berbagi peran dan menghafalkan teks perannya masing-masing ya. Silakan berdiskusi, berbagi peran. Oke, jika sudah berbagi peran boleh berlatih dulu. Berlatih usai diberi waktu sekitar 5 menit, boleh berlatih dulu ya. Ya, silakan berlatih. Kelompok 2 silakan maju, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan dipersiapkan dulu perlengkapannya. Silakan disiapkan yang menjadi narator. Silakan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menceritakan dongeng kelinci dan kura-kura. Saya Diva sebagai narator. Saya Zian sebagai kelinci. Saya Hutna sebagai semut. Saya Tavita sebagai rubah. Saya Faina sebagai saya Kiara sebagai kura-kura. Saya Jahran sebagai ayam. Dongeng kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik, sehingga suasana hutan pun sangat tenang. Hingga suatu ketika ada seekor hewan yang selalu heboh dan berisik. Ternyata suara berisik itu berasal dari derap langkah si kelinci. Si kelinci selalu berlari mengelilingi hutan dan hal itu dilakukannya hampir setiap hari. Semua hewan di hutan telah ditantangnya, namun tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kecepatannya dalam berlari. Lama sekali kau rubah. Aku sampai mengantuk menunggumu dari tadi. Aduh, aku capek sekali. Karena selalu menang, si kelinci pun berubah menjadi sombong. Ia merasa yang paling cepat dan pintar di hutan itu. Suatu pagi, kelinci mengumpulkan semua hewan dapat membuat pengumuman. Aku akan memberikan kancing emas ini bagi siapapun yang dapat mengalahkanku sampai ke ujung telaga. Jawaban dari semua hewan sudah bisa ditebak. Rubah, apa kau berani? Tidak. Apa kau monyet, kau menerima tantanganku? Tidak, terima kasih. Apa kau semut?
Hari perlombaan yang telah ditentukan pun akhirnya tiba. Semua hewan telah berkumpul untuk menonton pertandingan antara si kelinci dan si kura-kura. Bendera tanda dimulainya pertandingan telah diangkat oleh monyet. Kelinci langsung melesat. Begitu bendera diturunkan, meninggalkan kura-kura yang berlari dengan pelan. Semua hewan berteriak memberikan semangat kepadanya. Sorak-sorai para pendukung kura-kura membuat kelinci terbangun. Kelinci langsung berlari mengejar, namun dia terlambat karena saat itu kura-kura telah sampai di garis finish. Kelinci ragu-ragu saat mendekati kura-kura. Ia merasa malu dan masih tidak percaya karena kalah oleh kura-kura. Ini kancing emas yang kujanjikan. Tidak usah kelinci, simpan saja kancing emas. Itu, aku hanya minta satu hal saja, yaitu berhentilah mengejek hewan lain. Ya, maafkan aku tidak akan mengulanginya lagi. Semua hewan menyambut kelinci dengan hangat. Mereka pun gembira bersama-sama. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan dirapikan kembali untuk perlengkapannya ya. Bagaimana penampilan kelompok 2? Gimana kelompoknya? Penampilannya? Luar biasa katanya ya. Bagus? Bagus ya. Oke. Bagaimana tadi yang menjadi tokoh kelinci? Bagaimana? Sudah bagus? Sudah menjiwai ya. Ya, nanti kelompok yang lain juga silakan nanti kita akan praktekkan kembali ya. Nah, kita sekali lagi kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, good job ya. Tinggal di suaranya tinggal dikeluarkan lagi yang lebih keras ya, biar semakin semangat ya. Oke teman-teman, sekarang disiapkan alat tulisnya. Ustazah bagikan lembar LKPD. Di sini kalian kerjakan secara berkelompok ya. Secara berkelompok. Di sini ada kegiatan 1 ya. Nanti silakan ditulis kelompoknya, nama anggota dan kelas ya. Untuk mengerjakan kegiatan 1, Ustazah beri waktu 5 menit ya. Ya, silakan didiskusikan dengan temannya, kemudian dikerjakan secara bersama-sama. Silakan ditulis nama kelompok, kemudian kelas dan tanggal. Jika ada yang merasa kesulitan, silakan ditanyakan ya. Silakan dikerjakan ya. Kalian ini mengisi tentang hasil diskusi tentang video tadi ya, dongeng kelinci dan kura-kura. Silakan ditulis judul dongeng, tokoh, sifat tokoh utamanya kelinci itu sifatnya seperti apa, kura-kura sifatnya seperti
seperti apa. Kemudian pesan atau amanat yang ada di dalam dongeng. Waktunya tersisa 2 menit lagi. Ayo. Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang merasa kesulitan, boleh ditanyakan ya. Oke, finish. Sudah selesai? Oke, silakan dikumpulkan di meja yang paling depan ya, tiap kelompok ya. Oke, coba saja minta satu kelompok untuk membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Coba perwakilan dari kelompok 3, silakan maju. Kaila, silakan membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Judul dongengnya Kelinci dan Kura-kura. Tokohnya rubah, monyet, kura-kura, kelinci, ayam, dan semut. Sifat tokoh kura-kura rendah hati, kelinci sombong, monyet rendah hati. Pesan dalam dongeng, janganlah bersikap sombong. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3 sudah maju ke depan kelas untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, teman-teman, coba sekarang siapa yang berani menyebutkan amanat atau pesan yang terdapat dalam dongeng? Silakan tunjuk tangan. Zian, amanat atau pesannya apa, Zian? Kita tidak boleh sombong karena orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, good job. Kasih tepuk tangan buat Zian. Itu adalah pesan atau amanat yang ada dalam tadi dongeng Kelinci dan Kura-kura. Ya. Nah, ternyata di dalam dongeng tersebut, ya, ada beberapa tokoh dan yang memiliki karakter. Karakter itu adalah sifatnya. Ya, ternyata sifat tokoh dalam dongeng memiliki sama ya seperti sifat manusia ya. Coba, apa saja sifat yang kalian ketahui? Apa aja? Rajin, sombong, cerdas, disiplin, dermawan,
Mengenal keberagaman karakteristik ya. Allah itu menciptakan manusia dengan berbagai karakteristik atau sifat yang berbeda-beda. Tentunya tidak sama ya, satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Nah, tapi dengan perbedaan itu membuat kita saling menghargai dan menghormati supaya tercipta apa? Kerukunan dan kedamaian ya. Nah, perbedaan setiap individu salah satunya kita lihat dari sifatnya atau karakternya. Jadi sifat itu adalah ciri khas seseorang ya. Atau sesuatu yang membedakannya dengan orang lain. Kira-kira kalau sifatnya Irgi dengan sifatnya Izudin sama atau beda? Beda. Sifatnya Kansa dengan sifatnya Lukna sama atau beda? Beda. Beda ya. Setiap orang memiliki sifat atau karakter yang berbeda-beda. Sekarang kita lihat sifat atau karakter itu terbagi menjadi dua. Ada sifat positif yang baik yang harus kita lakukan ya, dan ada sifat negatif yang buruk. Ya, contohnya sifat yang positif tadi yang teman-teman sebutkan, ada jujur, dermawan, rendah hati, sopan santun, humoris, lemah lembut, penyayang, bertanggung jawab, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sifat yang negatif atau buruk ini harus kita hindari. Jangan kita lakukan ya. Yang pertama ada suka berbohong. Teman-teman ada nggak yang suka berbohong di sini? Hah? Nggak ya, mudah-mudahan semuanya jujur ya. Kemudian ada boros. Ada pelit, malas, penakut, kasar, keras kepala, dan sombong. Ya, semoga sifat yang negatif ini tidak ada pada diri kita. Ya, kita hindari ya. Oke, sekarang berdiskusi kembali dengan temannya. Sekarang dilihat lembar yang kedua, LKPD yang kedua. Ada kegiatan observasi. Di sini teman-teman menyebutkan nama teman dalam satu kelompok dan sifat atau karakternya masing-masing. Silakan diskusikan kembali dengan teman satu kelompoknya. Yang pertama ditulis namanya dulu. Nama anggota dari setiap kelompok. Silakan ditulis namanya dan sifatnya atau karakternya. Ditulis karakternya Kendra seperti apa, karakternya Tavita seperti apa. Di sini namanya. Iya, semuanya bertujuh berarti.
Pemarah kata Adit, betul nggak pemarah Kendra? Betul ya. Coba besok-besok amarahnya diturunkan lagi, diredam lagi ya, biar hatinya tenang. Ada lagi sifatnya Kendra. Cerewet katanya, betul nggak? Ya. Ada lagi? Ada lagi? Tegas katanya ya, Kendra itu tegas. Dan sekarang kelompok 2 mau pilih angka berapa? Berapa? 2. Oke, kita buka, kita lihat. Nomor 2. Siapakah dia? Habibie. Kelompok 2 boleh disebutkan karakter atau sifatnya Habibie seperti apa? Disiplin. Apalagi? Pendiam, ya. Pemalu. Rajin. Betul nggak Habibie? Betul tuh, Habibie-nya senyum-senyum ya. Oke, kelompok 3. Ayo kelompok 3 pilih. Diskusi dulu mau angka berapa? Kelompok 3. 7. Kita buka ya angka nomor 7. Siapa? Siapakah? Laras. Coba kelompok 3 sebutkan sifat atau karakternya Laras. Seperti apa? Ceria. Apa lagi? Dermawan. Tadi suka berbagi ya. Tadi kata temennya Laras itu suka ceria. Kalau ceria berarti selalu tersenyum, ya kan? Coba semuanya tersenyum dulu. 1, 2, 3. Cheese. Biar sama kayak Laras ya, ceria ya. Oke, kelompok terakhir. Mau pilih angka berapa? Berapa? 5. Kita buka 1, 2, 3. Ya, siapakah dia? Arwen. Bagaimana sifat atau karakternya Arwen? Ceria juga. Apalagi? Periang. Ada lagi? Tegas ya. Oke, nah itu karakter dari teman-teman kita ya. Oke, teman-teman, sekarang Ustazah akan bagikan ada soal evaluasi yang ini perlu dikerjakan secara mandiri, sendiri-sendiri ya. Silakan ditulis nama dan kelasnya. Oke. Ustazah beri waktu untuk mengerjakan soal evaluasi ini selama 5 menit, selesai. Silakan ditulis nama dan kelasnya, kemudian kerjakan soal evaluasinya. Kalau ada yang tidak dimengerti atau kurang dipahami, silakan ditanyakan.
sifatnya seperti apa? Ya. Nomor 3 silakan dibaca soalnya. Tuliskan 3 contoh sifat yang ada pada dirimu. Menurut kamu sifatnya seperti apa? Silakan ditulis. Oke, waktu mengerjakan tersisa 1 menit lagi ya. Oke, finish. Waktunya sudah habis. Sudah selesai semua? Sudah. Alhamdulillah ya. Silakan lembar evaluasinya dikumpulkan per kelompok ya. Kumpulkan di kelompok barisan yang paling depan. Oke, sudah ya. Silakan dikumpulkan di barisan yang paling depan. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran hari ini. Ada yang masih ingat? Tadi kita sudah belajar tentang apa aja? Dongeng. Apa lagi? Karakteristik individu. Ya, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Alhamdulillah ya. Nah, teman-teman, perasaan kalian silakan dituangkan di sini di lembar refleksi ya. Di sini kalian boleh cerita di sini bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Bisa aja bagikan lembar refleksinya, silakan diisi ya. Boleh buat cerita di sini, tulis bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan ditulis nama, kelas, kemudian kalian tulis bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini ya. Silakan ditulis di dalam kotak. Sudah? Wah, sudah selesai semuanya? Oke, sudah ya. Silakan dikumpulkan kembali di kelompok yang paling depan ya. Silakan dikumpulkan lembar refleksinya ya. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran hari ini ya. Karena sebentar lagi istirahat, silakan dirapikan perlengkapannya. Alat tulisnya silakan dirapikan kembali ya, nanti untuk tugasnya dikumpulkan. Oke, teman-teman, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini ditutup, bisa aja ingatkan kembali ya, teman-teman harus tetap semangat ya belajarnya ya. Kita nanti akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Coba satu orang lagi deh yang berani maju ke depan untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini.
Oke, silakan Zian, boleh maju Zian. Kasih tepuk tangan dong buat Zian nih. Berani ya, Zian boleh diceritakan kesimpulan kegiatan pembelajaran hari ini apa aja? Ada dongeng, kelinci, dan kura-kura, dan juga tentang karakteristik individu. Oke, good job. Kasih tepuk tangan buat Zian. Makasih ya Zian ya. Nah tadi kita sudah belajar tentang dongeng. Kita juga sudah memeragakan kan? Kita juga sudah praktek bermain peran ya tentang dongeng, kelinci, dan kura-kura. Setelah itu kita sudah mempelajari tentang karakter individu. Semoga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama untuk karakter sifat yang positif atau sifat yang baik. Oke? Karena pembelajaran sudah selesai, kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.